Perkenalkan Bu, Ya. nama saya Aminda Putri Alia Cahaya Kurnia, NIM 1908100333. Saya adalah mahasiswi psikologi Universitas Mercu Buana Yogyakarta. Nah, di sini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu untuk tugas pengembangan diri dan karir saya, Bu. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang harus Ibu jawab sesuai kenyataan saja ya, Bu. Nah, saya awali tentang strategi ya, Bu. Bagaimana sih strategi mengawali karir Ibu? Ya, baik. Awal karir saya kuliah pada tahun awal S1 itu masuk tahun 2008. Kemudian lulus 2012, di mana setelah lulus saya langsung melanjutkan studi S2, S1 S2 di salah satu perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Setelah itu tahun 2012-2014 alhamdulillah saya langsung lulus sebagai mahasiswa S2 pasca sarjana, ambil di pendidikan. Sebelum lulus memang banyak sekali perguruan tinggi yang mengajak, mungkin menarik saya untuk menjadi salah satu dosen di universitas tersebut. Kemudian saya menolak karena ingin fokus pada studi S2 saya. Setelah lulus memang saya langsung diambil di salah satu perguruan tinggi di daerah Jawa Timur, di mana saya pernah mengabdi di perguruan tinggi sebagai dosen pendidikan di universitas tersebut. Setelah beberapa bulan, karena memang kondisi yang mengharuskan saya kembali ke Jogja, kemudian saya melepaskan sebagai dosen tersebut, yang mana memang dalam karir sudah diberikan amanah, bahkan salah satu staf ketua jurusan lah di universitas. Saya pun menolak karena saya mempunyai prinsip sendiri, walaupun diberikan sebuah jabatan atau bukan, saya menolak, tapi saya belum, karena saya ingin melepaskan, saya kembali ke Jogja. Pada tahun tersebut akhirnya saya kembali ke Jogja. Saya diminta untuk mengabdi di yayasan di Yogyakarta sebagai guru. Akhirnya saya mengambil di Jogja, dan saya sampai saat ini saya mengabdi sebagai guru di perguruan tinggi swasta yang ada di Jogja. Wow. Mungkin itu. Menarik sekali Bu. Kalau boleh tahu jurusan apa yang Ibu ambil? Saya mengambil sebagai guru BK. Dulu kuliah juga S1 saya bimbingan konseling, S2 saya juga bimbingan konseling. Kemudian mungkin sekilas cerita, setahun saya mengabdi di sekolah tersebut, kemudian saya melanjutkan kembali studi. Jadi saya itu henti 1 tahun, saya tahun 2016 melanjutkan studi kembali di BK, tetapi ini bukan di perguruan tinggi negeri, tetapi saya mengambil S1 BK di perguruan tinggi swasta. Ini saya mencoba untuk swastanya begitu ya, walaupun saya kerja di swasta, kemudian sekarang saya juga melanjutkan kembali juga di swasta di BK. Tetapi alhamdulillah tahun 2020 sudah lulus. Itulah karir saya pengen benar-benar memperdalam keilmuan-ilmuan di bidang BK, walaupun saya secara lapangan sudah tidak asing lagi, sudah mengetahui pendampingan secara teoris seperti ini, secara praktek ini ternyata memang kita harus butuh belajar itu tidak harus di ruangan gitu, tetapi kita harus melihat realita yang ada di lapangan itu seperti apa. Praktek itu paling utama, paling membantu. Gitu. Nah, terus untuk strategi, bagaimana strategi mengembangkan karir Ibu yang dimiliki? Oke, baik. Strategi di mana saya mengembangkan karir di dunia pendidikan, khususnya di guru BK ya. Saya memang sering mengikuti kegiatan-kegiatan seminar baik di nasional bahkan internasional. Se-ASEAN itu saya pernah mengikuti ke Jakarta, di mana dengan pesertanya dari Malaysia, dari Singapura, dari Thailand ya, di ASEAN. Di situ kita berkecimpung di dunia
BK kita banyak mengenal gitu guru-guru BK, tidak hanya di Indonesia itu seperti apa, tetapi di luar negeri itu juga seperti apa, pendidikan di Indonesia seperti apa, pendidikan di luar negeri seperti apa. Kemudian yang kedua juga saya pun aktif di organisasi namanya MGBK, Musyawarah Guru Bimbingan Konseling. Saya sebagai pengurus di Jogja, di kotanya, di kota sebagai pengurus. Di situ kita lebih aktif ya, seperti kita mengadakan kegiatan-kegiatan, workshop atau seminar. Kemudian saya pun aktif di pengurus sebagai pengurus juga MGBK di provinsi. Jadi tidak hanya di kota Jogja tetapi di provinsi juga saya sebagai pengurus. Kita juga akan berinteraksi, berkembang ya, mengembangkan karir ya. Dengan mungkin kita lebih sering ke diskusi dengan guru-guru BK yang ada di lingkungan Jogja maupun di provinsi. Pengembangannya Gitu. Kan manusia tidak jauh dari konflik nih Bu. Nah, untuk Ibu sendiri, bagaimana sih bagaimana Ibu untuk menghadapi konflik atau strategi menghadapi konflik? Oh ya, jika konflik dalam kehidupan jelas pasti ada, tetapi tidak terus kontinu ya ada konflik. Dalam hal ini mungkin kegiatan apa ya, kita pendapat, adanya perbedaan pendapat itu wajar ya, kita saling ini aja, mungkin musyawarah, kita adanya forum diskusi, pasti ada yang ada pendapat A, B, C, D. Di situ kan kita terjadinya musyawarah, kita bersama-sama memberikan kesepakatan, kita memahami mana bukan pendapat kita itu yang paling benar, bukan, pasti ada di sisi lain teman-teman di forum tersebut kita mempunyai pendapat. Bahkan di dunia kerja juga, dalam lingkungan kerja mungkin guru BK tidak hanya satu ya, di kelas di tempat saya itu ada guru BK jumlahnya 7 itu pasti kan mempunyai apa ya, pandangan, pendapat, dalam kinerja pun akan berbeda-beda, tapi alhamdulillah kita tetap berjalan, kita solid apa ya, karena timbulnya teamwork, kita harus solid intinya gitu, kerjasama yang paling utama. Oh gitu. Berarti seberapa banyak konflik yang penting strateginya untuk musyawarah gitu ya Bu, biar lebih baik lagi. Benar, adanya kerjasama. Gitu Bu. Nah, Ibu sendiri apakah sudah benar-benar memberikan manfaat untuk orang lain? Ya, manfaat sebagai guru mungkin ya sangat bermanfaat ya bagi orang lain, khususnya peserta didik di sekolah kami, karena dimana kita kan tiap hari memberikan layanan baik layanan bimbingan karir, akademik, sosial, pribadi, itu ya layanan, 4 layanan kita pasti memberikan kepada siswa. Apalagi untuk siswa, saya karena salah satu guru di SMA, saya memberikan layanan karir untuk siswa, yang mana kita mendampingi anak sampai memilih jurusan sesuai bakat minat anak. Nah, sekarang lanjut Ibu, apa yang sudah Ibu berikan untuk menolong orang lain? Mungkin di sini ranahnya bukan ini ya, orang lain. Mungkin kalau saya lebih ke peserta didik ya, dalam hal dunia kerja saya bukan menolong, kalau saya itu lebih ke ranah membantu, mendampingi Ananda, siswa peserta didik supaya sukses ke depan dan meraih cita-cita sesuai bakat minatnya gitu, menolong. Nah itu kita lebih mendampingi. Kalau ke ranah lingkungan, kita memang adanya apa ya kerjasama dalam bekerja, kita saling bertukar pikiran, bertukar pendapat. Jika ada suatu kegiatan di BK khususnya seperti forum group discussion, kemudian AMT, kemudian career day, mungkin career day itu lebih ke layanan karir kelas 12 ini ya. Kita kan mengundang orang tua, tidak ya siswa lah, kita kan saling memberikan informasi, itu dalam arti kita memberikan pendampingan ya, istilahnya seperti itu, menolong. Oh gitu. Kan Bu Erlin sekarang sebagai guru sekaligus ibu rumah tangga. Nah, bagaimana sih cara mengatur waktunya antara kedua itu? Ya, mengatur waktu itu jelas kita harus ya, apalagi saya bekerja sudah mempunyai anak. Memang untuk pagi sampai
siang bahkan sore ya kita fokus dalam pekerjaan, tapi setelah itu setelah pulang kerja mungkin sore ya fokus ke keluarga, ke anak khususnya, karena kita jangan sampai juga mengesampingkan pekerjaan untuk keluarga, bahkan keluarga untuk pekerjaan. Kita harus continue, kita harus bersamaan, kita harus bisa membagi waktu antara sebagai wanita karir dan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin itu harus adanya porsi tersendiri, jangan sampai kita itu berkelebihan porsinya di dunia kerja tetapi rumah tangganya enggak ya, kita harus sejalan gitu. Wah, menarik sekali Bu penjelasannya. Ya. Sepertinya saya harus banyak belajar dari Ibu nih. Ya, Mbak Nah. Minda. Iya, nah Bu, Kemudian apa? Ya. kemudian sudah selesai nih Bu. Oh, Sudah ya. selesai Bu. Nah, makasih ya Bu Ya, sudah meluangkan sama-sama. waktu untuk saya wawancarai pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, sukses selalu ya Mbak Minda. Semoga kuliahnya Amin. lancar, kemudian cepat selesai dan bekerja. Ya. Gitu. Ya. Amin.